Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky, kelas TPGB NIM 205231112. Di sini saya akan menjelaskan arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris. Jadi, apa sih arti penting mata kuliah Harmonisasi Sains dan Agama bagi mahasiswa calon guru bahasa Inggris? Mengapa harmonisasi itu penting? Di era globalisasi, menurut kemampuan berpikir multidimensi, terutama dalam memahami isu-isu yang kompleks seperti hubungan antara sains dan agama. Sebagai mahasiswa calon guru bahasa Inggris, kita berada di posisi yang strategis untuk menanamkan wawasan tersebut kepada generasi mendatang. Relevansi dengan pendidikan modern dalam dunia yang semakin didominasi oleh sains dan teknologi penting untuk menunjukkan bagaimana agama relevan dan tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Mengatasi dualisme pemikiran. Banyak orang menganggap sains dan agama sebagai dua kutub yang bertentangan. Mata kuliah ini mengajarkan kita untuk mengatasi dualisme tersebut dan melihat keduanya sebagai jalan untuk memahami kebenaran dari sudut pandang yang berbeda. Terus perspektif teoritis tentang harmonisasi. Sains sebagai jalan untuk memahami ciptaan Allah. Dalam Islam, alam semesta dianggap sebagai ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Sains adalah alat untuk membaca tanda-tanda tersebut, sedangkan agama memberikan maknanya. Agama sebagai panduan etika dalam sains. Perkembangan sains dan teknologi seringkali menghadapkan kita pada dilema etika, seperti dalam isu-isu bioetika atau kecerdasan. Agama memberikan panduan moral untuk memastikan bahwa sains digunakan untuk kebaikan. Selanjutnya itu adalah manfaat mata kuliah ini secara praktis. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman filosofis. Mahasiswa belajar untuk tidak hanya memahami ilmu pengetahuan secara teknis, tetapi juga refleksi filosofis tentang makna dan tujuan ilmu tersebut. Yang kedua itu membangun karakter sebagai guru. Guru yang memiliki pemahaman harmonisasi sains dan agama dapat menjadi teladan dalam mengajarkan nilai-nilai integritas, keterburukan, dan keseimbangan antara iman dan ilmu. Yang ketiga adalah mengembangkan kompetensi interdisipliner. Mata kuliah ini melatih mahasiswa untuk berpikir lintas disiplin, yang sangat penting dalam pengajaran bahasa Inggris karena materi ajarnya sering bersinggungan dengan berbagai bidang termasuk sains dan humaniora. Selanjutnya itu studi kasus dalam pendidikan. Teks literasi multikultural, misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris,
Siswa dapat diajak menganalisis teks seperti pidato ilmuwan Muslim, karya sastra berbasis nilai-nilai agama, atau artikel ilmiah yang membahas fenomena alam. Ini dapat menjadi pintu masuk untuk diskusi tentang harmonisasi sains dan agama. Pendidikan karakter melalui bahasa Inggris. Guru dapat menggunakan kata pelajaran bahasa Inggris untuk memperkenalkan konsep-konsep etika, spiritualitas, dan sains yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya itu adalah tantangan dan cara mengatasinya. Tantangan dalam harmonisasi, salah satu tantangannya adalah pandangan ekstrim yang menolak sains atas dasar keyakinan agama atau sebaliknya, mengesampingkan agama karena dianggap tidak ilmiah. Solusinya adalah mata kuliah ini memberikan pendekatan dialogis yang memungkinkan siswa dan guru untuk membangun pemahaman berdasarkan penghormatan terhadap fakta ilmiah sekaligus keimanan. Jadi sebagai calon guru bahasa Inggris, pemahaman harmonisasi ini memungkinkan kita untuk tidak hanya mengajarkan bahasa, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih luas kepada siswa tentang bagaimana memahami dunia secara holistik. Selanjutnya itu pemikiran Nidal Quezon tentang kesesuaian ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan. Siapa sih Nidal Quezon itu? Di sini ada yang tahu nggak? Pasti nggak ada yang tahu ya. Nidal Quezon adalah salah satu pemikir Muslim kontemporer yang merupakan yang berupaya menghilangkan kesalahpahaman antara sains dan agama sebagai seorang astrofisikawan. Dia mempelajari alam semesta untuk memahami bagaimana hukum-hukum alam sejalan dengan kebesaran Allah. Yang selanjutnya itu pemikiran utama Quezon, sains sebagai keagungan Allah. Quezon percaya bahwa penelitian ilmiah adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang mendorong manusia untuk merenungkan alam semesta. Yang kedua itu pendekatan dialogis antara sains dan agama. Menurut Quezon, umat Islam harus mengadopsi pendekatan yang lebih dialogis dalam memahami hubungan antara sains dan agama, dengan melihat keduanya sebagai mitra dalam pencarian kebenaran. Yang pemikiran terakhir itu reinterpretasi teks agama. Quezon menekankan pentingnya memahami teks-teks agama dalam konteks ilmu pengetahuan modern. Sebagai contoh, konsep tentang penciptaan di Al-Quran tidak boleh ditafsirkan secara literal, tetapi harus dipahami dalam kerangka sains yang lebih luas. Di sini ada contoh pemikiran Quezon dalam sains. Yang pastinya kalian sudah tidak asing dengan teori yang pertama itu, yaitu adalah teori Big Bang. Quezon menjelaskan bahwa teori Big Bang yang menjelaskan asal-usul alam semesta sejalan dengan konsep Islam tentang penciptaan ex nihilo atau dari ketiadaan. Yang kedua itu teori evolusi. Dia mengakui bahwa teori evolusi adalah penjelasan ilmiah yang sah,
tetapi tetap percaya bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Evolusi adalah mekanisme yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir itu fenomena astronomi dalam Al-Quran. Som sering membahas bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan langit, bintang, dan orbit memberikan petunjuk tentang keteraturan alam semesta yang diteliti oleh sains modern. Dan berikutnya itu implikasi pemikiran Guesom bagi umat Islam. Tentunya pendidikan ilmu pengetahuan di dunia muslim. Yang pertama, Guesom mendorong umat muslim untuk kembali memimpin dalam ilmu pengetahuan seperti pada kemasan Islam. Dia percaya bahwa sains adalah bagian dari warisan intelektual Islam. Yang kedua itu pentingnya akal dan wahyu. Guesom menegaskan bahwa akal dan wahyu adalah dua alat yang diberikan Allah untuk memahami dunia. Tidak ada kontradiksi antara keduanya jika digunakan dengan benar. Yang terakhir itu meningkatkan pemahaman generasi muda. Pemikirannya menjadi inspirasi untuk generasi muda muslim agar tidak takut mempelajari sains sambil tetap memegang teguh nilai-nilai agama. Jadi pemikiran Nidal Guesom ini memberikan landasan penting untuk membangun jembatan antara Islam dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam dunia modern. Jadi walaupun kita sudah dikali dengan teknologi sains yang canggih, lebih modern, kita juga harus membangun jembatan antara Islam dan ilmu pengetahuan agar keduanya itu seimbang, tidak gampangnya tidak memberatkan sebelah sisi, tapi seimbang lah, itu gampangnya lah. Dari semua ini tuh hidup di era globalisasi ini menuntut kemampuan berpikir multidimensi, terutama dalam memahami isu yang seperti penyelesaian dan agama. Sebagai calon guru bahasa Inggris, kita berada di posisi yang strategis untuk mengenalkan wawasan tersebut kepada generasi mendatang. Dalam dunia yang semakin didominasi oleh sains dan teknologi, bagaimana agama tetap relevan dan tidak bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Banyak orang menganggap sains dan agama sebagai dua kutub yang bertentangan. Mata kuliah ini mengajarkan kita untuk mengatasi dualisme tersebut dan melihat keduanya sebagai jalan memahami peran dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan atau ketidakjelasan dari materi yang saya sampaikan, atau pengucapan kata yang tidak jelas, atau materi yang kurang jelas, atau pengucapan saya yang membingungkan. Saya meminta maaf. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.